Yaps, waktu gue lagi mainan YouTube, ada berita dari Kominfo yang ngebahas pemblokiran game slot. Terus gue pikir-pikir, kayaknya seru nih kita bahas. Oh iya, informasi yang gue dapat ini dari berbagai sumber ya. Dan kalau gue salah memberikan informasi, tolong dibenahi di kolom komen ya teman-teman. Mungkin untuk mekanisme game ini nggak bakal gua jelasin, karena pasti kalian udah pada tahu lah mengenai game ini. Tapi bakal gua spill dikit-dikit. Yaps, game ini versi online-nya permainan kartu atau gameplay yang ada di tongkrongan, kondangan, dan lain-lain. Game ini sebenarnya termasuk game yang udah lumayan cukup lama tanggal rilisnya. Yaps, pada 12 November 2018 dengan developer Heist Game. Waktu gua cek di Play Store, game ini menempati nomor 1 dengan kategori terpopuler pada saat video ini dibuat. Terus kenapa? Kok game ini bisa masuk terpopuler nomor 1 di Play Store? Sesuai data yang gue dapat, yang membuat game ini rame karena pandemi. Terbukti dari data di Google Trends, yang dimana mulai rame-ramenya di pertengahan tahun 2020, dan sedangkan pandemi itu di tahun 2020 awal. Makanya nggak heran, banyak orang yang beraktivitas di rumah. Gimana menurut teman-teman? Apakah sepemikiran dengan gua? Dari pihak Kominfo menjelaskan bahwa pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 BIS KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Dan dimana surat Al-Maidah juz 5 ayat 90 dengan tegas mengharamkan khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan mengatakan bahwa semuanya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan yang harus dijauhi selamanya oleh orang-orang beriman. Yeps, kenapa bisa? Game Heist Domino Island bisa lolos dari pemblokiran Kominfo, padahal sudah jelas. Game ini terdaftar di PSE Kominfo sejak tanggal 21 Juli 2020. Di sini Om Deddy membuat postingan di IG tentang aplikasi Steam, PayPal, dan lain-lain diblokir. Sedangkan kenapa kok game judi online tidak diblokir? Halo, Pak Menkominfo, Bapak Joni G. Plate, apa kabar Pak? Saya dengar katanya PayPal diblok. Saya sih nggak masalah. Cuman uang saya dan uang masyarakat itu banyak yang ketahan di sana tuh banyak Pak. Nah ini yang tanggung jawab siapa Pak? Nanti kami bayar pajak susah loh Pak kalau uangnya nyantol di mana-mana. Udah investasi bodong nyantol, ini nyantol, di mana-mana nyantol. Di blok nggak ngomong-ngomong tiba-tiba di blok. Tapi kalau untuk kepentingan negara, saya setuju karena saya sangat membela negara Pak. Nah kalau bisa Pak, judi online yang dipromosikan sama artis-artis itu di blok juga Pak semuanya Pak. Atau mungkin yang punya terlalu kuat sampai Anda tidak bisa ngeblok. Ngobrol ya Pak, di close the door sebelum YouTube di blok. Oke cuy, di sini gua coba download game Heist Domino Island. Sebelumnya gua nggak pernah sama sekali download ini game. Dan mari kita buktikan apakah game ini beneran game judi atau enggak. Setelah gua periksa, dari informasi yang gua dapat dari Gaptek ID menjelaskan bahwa di game sebenarnya tidak menyediakan penukaran ke mata uang, tapi melainkan bisa ditukarkan ke pulsa. Dan untuk poin ini kalian bisa tukerin ke beberapa hal. Dan ini yang menurut gua agak abu-abu. Karena selain bisa tuker chip, poin ini juga bisa ditukar pulsa. Apakah pulsa itu bukan uang virtual? Kalau kalian tahu, di pojok kanan atas ada yang namanya dekorasi. Nah, yang dimana di situ kalian bisa mengirim atau bahkan bisa menerima chip dari orang lain. Oh iya, gue lupa belum jelasin chip itu apa. Chip merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain dan berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan. Gimana? Sudah paham? Oke, gua anggap teman-teman sudah paham tentang chip. Kembali ke topik yang awal, yang dimana di gamenya sendiri menyediakan fitur mengirim atau menerima chip dari orang lain. Maka dari itu, banyak orang yang memanfaatkan fitur ini untuk berjualan chip. Enggak cuma 1-2 orang yang menjual chip ini tertangkap oleh pihak yang berwenang.
Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe Provinsi Aceh menangkap 22 pemain dan penjual chip game Hex Domino di sejumlah warung kopi yang berada di wilayah hukum Polres setempat. Kapolres Lok Sumawe AKBP Eko Hartanto mengatakan pemberantasan pemain dan penjual chip game Hex Domino setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang resah karena maraknya permainan judi online di aplikasi game Hex Domino di tengah masyarakat. Kapolres menambahkan selain 22 pemain dan penjual chip, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 22 unit handphone milik pelaku dan uang tunai sebesar Rp570.000. Puluhan pelaku judi online ini akan dijerat pasal 20 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan terancam hukuman cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas atau kurungan penjara selama 45 bulan. Kita berhasil melakukan upaya-upaya penindakan atau penegakan hukum terkait banyaknya informasi di masyarakat ya terkait adanya permainan judi online ya dalam aplikasi chip atau chip Hex Domino ya Hex Domino ya yang sudah banyak merebak di masyarakat Aceh khususnya di Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara ini. Terpidana pelanggar kanun syariat Islam di Aceh berinisial AY, 45 tahun, yang berprofesi sebagai oknum salah satu aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh, menjalani eksekusi hukuman cambuk di muka umum sebanyak 24 kali cambukan setelah dipotong masa tahanan. Kasih Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP dan WH Aceh Marzuki menyebutkan eksekusi cambuk terhadap ASN yang menjadi bandar judi online ini telah melalui proses hukum yang berlaku. Mulai dari sini seharusnya teman-teman sudah paham sih alasan kenapa game Hex Domino S-Line ini tidak diblokir oleh pihak Kominfo. Di sini gua bisa menarik kesimpulan kesalahan yang paling besar ialah terdapat di si penjual chip tersebut. Tapi coba kalian bayangin kalau semisal ada pertandingan sepak bola, kemudian ada sekumpulan orang bermain judi. Nah, yang salah bukan penyelenggara sepak bolanya kan, melainkan sekumpulan orang yang bermain judi itu. Yaps, game ini bisa dikatakan game judi tergantung cara yang memainkannya. Kalau emang tujuan pemain ingin bermain game ini untuk berfun-fun atau bersenang-senang saja, itu tidak dikatakan judi. Berbeda jika dia bertujuan ingin mencari uang atau bekerja, itu sudah pasti dibilang judi. Tapi di sini jujur gue masih bingung. Dari gamenya sendiri, dia menyediakan fitur mengirim atau menerima chip. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ada pendapat lain tentang game ini atau sama seperti gua? Bisa tulis di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika gua salah menyampaikan informasi. Mari kita saling berdiskusi di kolom komen dan jangan lupa subscribe. Dah.